kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di hari ini kelas 8D. Baik anak-anak, sebelum kita belajar silahkan ketua kelas untuk memimpin doa akan belajar. Baik, sebelum belajar teman-teman ada langkah-langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sebelumnya kita memasuki pelajaran, Ibu mau tanya dulu siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Kenapa nggak hadir? Sakit. Siapa lagi yang tidak hadir? Oke, kenapa lah? Alasannya yang kedua? Kita sakit. Oke, baik. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Anak lagi? Pagi. Oke, baik. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang perilaku jujur dan adil. Ya, kita sudah memahami bagaimana sikap jujur, hadis tentang jujur, dalil nakli tentang perilaku adil, dan sekarang kita memasuki iman kepada kitab-kitab Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, masuk ke materi kitab dan suhuf. Ya, kitab dan suhuf. Anak-anak, sebelum masuk ke materi kitab dan suhuf, ayo Ibu akan kita tingkatkan rasa religius kita dengan membaca surat Al-Insyirah. Ya, buka Al-Qur'annya, kita akan baca surat Al-Insyirah bersama-sama. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sadaqallahul azim. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum memasuki pelajaran tentang kitab tersebut, perlu kalian baca juga, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini di KD 3.3 iman kepada kitab Allah. Nanti kita akan melalui ceramah interaktif dan diskusi. Peserta didik mampu menguraikan makna kitab dan suhuf dengan benar. Yang kedua, akan ada tayangan video, gambar. Nanti dari situ peserta didik mampu mendeskripsikan makna kitab dan suhuf dengan benar. Kemudian kita akan diskusi kelompok melalui program based learning. Setelah itu kalian dapat mengidentifikasi makna kitab dan suhuf dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik. Nah, setelah mendengar penguatan dari guru, peserta didik dapat mendeskripsikan pengalaman mengimplementasikan cinta kepada Al-Quran baik di rumah maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Baik anak-anak sekalian, kita silakan kalian amati video yang Ibu tayangkan. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang dari tayangan video tadi, silahkan kelompok 1 apa komentarnya? Kelompok 1 apa komentar? Kitab adalah tulisan-tulisan dari Allah yang dibukukan. Ya, baik, terima kasih Fahri. Tepuk tangan buat Fahri. Sudah bisa menjawab. Menurut Fahri, kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang dibukukan. Kitab-kitab Allah yang berisi wahyu-wahyu Allah yang patut kita imani, ya, kita imani. Baik, anak-anak, di sini ada gambar, pengamatan gambarnya. Ada gambar apa, anak? Kitab dan suhuf.
Kitab Al-Quran sebagai kitab umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, dan kita itu umat Islam. Kemudian ini adalah gambar apa anak? Gambar suruh. Suruh itu apa? Apa itu suruh? Suruh adalah yang di sini. Nih. Silakan dibaca. Silakan dibaca dengan keras. Siapa yang berani langsung saya mau baca. Yang kencang. Berapa? Kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Oke, baik. Jadi perbedaannya kitab dan suhuf. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang ditulis, dikumpulkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia agar manusia tidak tersesat jalannya, punya arahan. Ya, kalau kita punya kitab sebagai pedoman hidup kita, kita punya jalan untuk menuju keselamatan hidup di mana saya? Di mana anak? Di dunia dan sampai akhir. Sedangkan suhuf itu merupakan wahyu Allah juga, tapi berupa lembaran-lembaran sebagai pedoman dan petunjuk juga. Lembaran-lembaran masih berupa lembaran-lembaran dan merupakan firman Allah. Tujuannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya adalah suhuf yang diterima oleh para rasul. Silakan. Semua baca. Menerima 50 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ya, baik, terima kasih. Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Dan sekarang kita kenal dengan lanjut kepada kitab Taurat. Ya, kitab Taurat diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai. Nah, di Bukit Sinai ya, Allah bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Allah menyampaikan Allah menyampaikan 10 dari isi kitab Taurat. 3 perintah dan 7 larangan. Silakan dibaca dengan keras. Kita mengesahkan Allah, 2 larangan menyembah patung dan berhala, 7 larangan. 3 perintah dan 7 larangan. 3 perintahnya adalah perintah mengesahkan Allah, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah dalil taklid tentang kitab Taurat. Dalil taklid tentang kitab Taurat bisa silakan dibaca. Fahri, dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Anak-anak nanti setiap suratnya dicatat ya, karena ada pertanyaan. Surat tentang kitab Taurat surat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun urutan ke-23 ayat 29. Ya. Baik anak-anak, kita sama-sama baca dari nakli tentang kitab Taurat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Isi dari kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi.
Kita lihat dalil tentang kitab Zabur. Ada nyanyian. Sebentar. Dalil nakli tentang kitab Zabur surat Al-Isra ayat 55. Surat Al-Isra surat yang ke-17. Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Baik, ya, Tuhanmu kami mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Quran surah Al-Isra surat yang ke-17. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kami dituliskan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa alaihi salam dengan bahasa Suryani. Ya. Apakah sama kitab Injil yang diturunkan Nabi Isa dengan kitab Injil yang sekarang? Tidak. Apa bedanya? Apa bedanya kitab Injil yang diturunkan Nabi Isa pada zaman dulu ketika Nabi Isa menjadi Rasul dengan bahasa Suryani dengan kitab Injil sekarang yang menjadi pedoman orang-orang Kristen? Silakan siapa yang menjawab? Ya, silakan siapa. Kitab Injil yang sekarang tidak lagi mengisahkan Allah, tetapi isinya ada 3 Tuhan, kayak Trinitas ya, Trinitas. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alni nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan yang berikut kitab Injil yang diberikan sebagai seorang nabi. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 30. Nah, sekarang tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa jumlah juznya? 30. Berapa jumlah suratnya? 114 surat. Berapa jumlah ayatnya? 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ya, perhatikan ya. Surat pertama diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1 sampai 5. Membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya kita beriman? Kita mengimani Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita sebagai umat Islam. Siapa yang bisa jawab? Caranya Imannya itu sering-sering membacanya. Terus ya, membaca Al-Quran, kemudian membacanya, mempelajarinya, ya, baik. dan mengamalkannya. Oke, bagus sekali. Membaca, mempelajari dan mengamalkan. Tepuk tangan buat Fahri. Saya jawab. Baik anak-anak, kita setelah ini kita diskusi kelompok ya. Dan Di kelompok 1 ingin mempresentasikan Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok 2. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi. kemudian kita selanjutnya ada soal yang Ibu siapkan untuk kalian terkait materi hari ini. Silakan dikerjakan soal latihannya, ya.
Oke. Baik, anak-anakku, kita bahas bersama soalnya. Kalian sudah mengerjakan. Ayo, nomor 1. Oke. Nomor 1, silahkan dibaca soalnya. Yang keras saya. Potongan surat Al-Isra ayat 55 tersebut menjelaskan tentang Nomor 1 jawabannya. Apa? Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Nomor 2, silakan ketua kelas. Kitab ini pada awalnya ditulis dalam bahasa Sebelum berakhir pelajaran pada pagi hari ini, Pak memberikan reward kepada teman-teman kalian yang sudah tadi berani bertanya dan menjawab pertanyaan. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, silakan. Ya. Kita tutup. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.